Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik ya. Oh iya, perkenalkan, nama aku Nenden Nurhasanah. Aku mahasiswi program studi S1 Kebidanan Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Pada kesempatan kali ini, aku akan mengajak teman-teman sekalian untuk belajar akan adaptasi psikologi pada bayi. Yuk kita dengarkan penjelasannya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Nenden di sini. Ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak sih psikologi itu apa? Psikologi merupakan ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa. Ilmu ini berkaitan dengan proses mental, baik pun normal maupun abnormal, dan pengaruhnya terhadap jiwa. Teman-teman sekalian, ada yang tahu tidak ya apa yang disebut dengan masa bayi? Masa bayi merupakan masa di mana terjadinya kontak atau ikatan yang erat antara ibu dan anak. Masa bayi sering sekali dianggap sebagai keadaan yang tidak berdaya. Padahal pada masa ini, bayi setiap harinya belajar untuk hidup mandiri. Bayi secara mandiri melakukan penyesuaian terhadap lingkungan barunya. Secara keseluruhan, tidak semua bayi dapat dengan mudah untuk melakukan penyesuaian ini. Ada beberapa bayi yang sulit untuk melakukannya, dan terkadang juga sering mengalami kegagalan. Ada 4 penyesuaian pokok yang harus dilakukan sebelum perkembangan mereka, yang apabila penyesuaian ini tidak dilakukan ataupun gagal, maka dapat mengancam kehidupan mereka. Apa saja ya 4 penyesuaian itu? Aku jawab ya. Penyesuaian itu adalah perubahan suhu, bernapas, menghisap, dan menelan. Bayi harus mengalami penyesuaian perubahan suhu dikarenakan sebelum ia dilahirkan, di mana di rahim ibu memiliki suhu yang sangat nyaman untuk dirinya. Dan ketika setelah dilahirkan, dirinya harus beradaptasi dengan suhu yang ada di lingkungannya. Penyesuaian yang kedua adalah bernapas, di mana pada saat bayi masih dalam kandungan ibu, bayi mendapatkan pasokan oksigen dari darah yang dialirkan oleh plasenta. Dan ketika saat bayi dilahirkan, dirinya harus memberikan pasokan oksigen terhadap tubuhnya dengan cara bernapas sendiri menggunakan organ-organ yang dimilikinya. Selanjutnya ada menghisap dan menelan, di mana bayi yang baru dilahirkan harus menghisap puting ibunya untuk mendapatkan ASI. ASI harus ditelan sang bayi untuk memenuhi nutrisi yang dibutuhkan tubuhnya. Secara psikologis, pada masa bayi terjadi pembentukan pola-pola fundamentalis, seperti kebiasaan mengenali wajah orang-orang yang berarti bagi dirinya, dan mulai merasakan sentuhan oleh orang-orang tertentu. Semua tingkah laku bayi yang seperti ini harus dipikir sebagai hal yang diterima secara sensori dan sesuatu yang motorik. Masa bayi ini dimulai sejak bayi berusia 0 sampai 11 bulan. Masa bayi terbagi menjadi 2, yaitu 1. Masa neonatal, yang usianya 0 sampai 28 hari. Pada masa ini, bayi mengalami adaptasi terhadap lingkungan barunya, seperti adanya perubahan sirkulasi darah dan organ-organ tubuhnya yang kini mulai berfungsi. Yang kedua, masa postneonatal, yang berusia 29 hari sampai 11 bulan.
Pada masa ini, terjadi pertumbuhan yang amat pesat di mana fungsi sistem sarafnya meningkat. Bayi yang berusia 8 minggu sampai 1 tahun, pada usia itu, perasaan psikis mereka sudah mulai berkembang. Bayi akan merasa senang dan tersenyum bila melihat mainan atau orang yang dikenalnya. Dan bayi tidak merasa senang atau menangis terhadap suatu benda, situasi, atau orang yang tidak dapat dikenalnya. Pada beberapa bulan pertama dari kelahirannya, terutama pada bagian mulutnya, bayi mendapatkan beberapa pengalaman dan rasa senang melalui sentuhan dengan mulutnya. Baru selanjutnya dengan mata, telinga, dan tangan yang berperan sebagai alat penghubung dengan dunia luar. Dengan berpusat pada mulut dan dibantu dengan anggota panca indera dan anggota badan, bayi mengadakan hubungan dan belajar tentang dunia yang ada di sekitarnya. Nah, teman-teman, hanya sekian yang dapat Nenden sampaikan akan adaptasi psikologi pada bayi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nenden mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang telah memberikan waktunya untuk mendengarkan penjelasan Nenden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.